Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanaria dan rekan saya. Nama saya Jessi Aska Maulida. Kami akan mempresentasikan kasus-kasus yang berhubungan dengan hukum ketenagakerjaan terkait pemutusan hubungan kerja pada saat pandemi COVID-19 di Indonesia. Pertama-tama akan dijelaskan oleh rekan saya, Jessi. Perlindungan hukum terhadap pekerja buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja dengan alasan force majeure pada saat pandemi COVID-19. Force majeure merupakan suatu keadaan yang dapat membuat pembelaan kepada debitur dengan tujuan agar menampilkan debitur tidak dapat melaksanakan sesuai dengan perjanjian karena dari keadaan atau hal yang tidak disangka, serta posisi debitur tidak mampu melakukan apa-apa pada kondisi atau peristiwa yang hadir dengan tidak direncanakan. Analisa pandemi COVID-19 yang terjadi, dasar alasan perusahaan dilakukannya PHK kepada karyawan atau buruh secara massal dikarenakan dalam kondisi terpaksa, di mana perusahaan mengalami kerugian yang disebut menjadi force majeure. Masih mampu dikerjakan karena dianggap sudah sesuai tetapan pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata dengan force majeure. Pasal 1244 KUH Perdata menyatakan debitur wajib menerima hukuman untuk mengganti biaya, kerugian, serta bunga. Jika tidak mampu membawa bukti, tidak melaksanakan ikatan itu atau dalam waktu tidak tepat saat dilaksanakannya ikatan dikarenakan satu hal yang di luar rencana, yang tidak mampu bertanggung jawab terhadap itu. Apabila kesepakatan yang disahkan pihak belum meregulasi tentang klausula force majeure, pihak itu masih mampu memakai hukum fundamental pasal 1245 KUH Perdata. Agar pengadilan dapat mengabulkan alasan force majeure yang diberikan wajib dibarengi bukti yang cukup. Contohnya perihal dampak real oleh debitur saat kondisi pemaksaan atau overmatch itu. Selanjutnya, dalam pasal 61 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kesepakatan kerja selesai jika karyawan meninggal dunia atau menuntut hasil dari kesepakatan kerja bersama dari pekerja serta perusahaan. Apabila perusahaan melakukan PHK sebelum periode kontrak kerja selesai, perusahaan memiliki keharusan dalam mengganti rugi berupa upah hingga batas waktu selesai dalam periode waktu kesepakatan kerja. Peserta buruh memiliki harapan untuk mendapatkan sebuah upah untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar. Dalam kondisi COVID-19, negara Indonesia mengalami krisis ekonomi yang membuat perusahaan banyak yang melakukan tutup permanen atau mengambil kebijakan pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran. Pasal 1601A KUH Perdata menjelaskan bahwa ialah suatu persetujuan bahwa pihak satu, yaitu pekerja, mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain, yaitu pengusaha, dengan upah selama waktu tertentu. Dilansir dari CNBC Indonesia, menurut Ahmad Mora Saputra, MNC Group tidak melakukan kebijakan sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Pemutusan hubungan kerja sebaiknya menjadi jalan paling akhir, tetapi pada kenyataannya perusahaan memilih jalan yang bertentangan. Perusahaan memilih peraturan dengan PHK pada 30% pekerja MNC Aladin Indonesia. Penggugat yang melakukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas dasar pemutusan hubungan kerja secara sepihak berjumlah 8 orang. Mereka merupakan pekerja waktu tertentu atau PKWT yang masih mempunyai kontrak dalam perusahaan sesuai dengan perjanjian awal. Perjanjian waktu tertentu adalah suatu perjanjian kerja antara pekerja, buruh, dan pengusaha yang hanya dibuat untuk pekerjaan tertentu, yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu. Kemudian,
Pengertian perjanjian kerja diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 14. Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis antara pekerja, buruh, dengan pengusaha atau pemberi kerja yang membuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 perihal Cipta Kerja, 24 PKWT didasarkan atas jangka waktu dan selesainya suatu pekerjaan tertentu yang ditentukan berdasarkan perjanjian kerja. PT MNC Aladin Indonesia mengadakan PHK dengan alasan terkena dampak dari pandemi COVID-19, tetapi pekerja buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja merasa jika perusahaan melakukan secara sepihak belum selesai sebelum selesainya kontrak kerja yang disetujui pekerja serta perusahaan. Dengan adanya perjanjian adanya pembuatan hukum yang berakibat menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak pengusaha dan pekerja buruh. Satu pihak berhak atas prestasi dari pihak lain serta berhak atas prestasi pihak satunya. Dengan adanya kewajiban yang dilanggar menimbulkan berakibat sanksi bagi pelakunya. Karyawan MNC Group yang terkena PHK mengatakan bahwa perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan tidak melihat hak yang didapatkan pekerja. Pihak penggugat dan pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja sudah menjalankan diskusi dengan MNC Group. Perundingan secara bipartit dilakukan sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat secara kekeluargaan dan keterbukaan. Tetapi perusahaan sudah memutuskan menjalankan pemutusan hubungan kerja dengan tidak diberikan ganti rugi atau pesangon pada pekerja waktu tertentu. PT MNC Aladin Indonesia dinilai telah mengabaikan hak karyawannya yang menganut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 perihal ketenagakerjaan supaya perusahaan membayarkan kompensasi sejumlah kesepakatan kerja yang tersisa. Undang-Undang Cipta Kerja menjelaskan bahwa pekerja waktu tertentu atau PKWT mendapatkan kompensasi yang diatur dalam Pasal 61A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Cipta Kerja, menyatakan bahwa jika pekerja waktu tertentu berakhir berdasarkan dengan berakhirnya jangka waktu pada perjanjian kerja dan selesainya suatu pekerjaan tertentu sesuai dengan perjanjian di awal, maka pengusaha wajib memberikan uang kompensasi pada pekerja atau buruh tersebut. Perlunya perlindungan untuk pekerja buruh salah satunya adalah untuk menghindari dari kemungkinan tindakan pengusaha yang sewenang-wenangnya. Untuk kompensasi tersebut diberikan sesuai dengan masa kerja pekerja buruh di perusahaan yang bersangkutan. Didasarkan Pasal 156 Ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, karyawan memiliki hak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta uang penggantian hak apabila ada pemutusan hubungan kerja. Uang pesangon merupakan hak pekerja yang terkena PHK, berupa uang yang diberikan perusahaan kepada karyawannya karena melakukan pemutusan hubungan kerja. Dalam Pasal 156 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa pemberian uang pesangon berbeda didasarkan pada lama waktu kerja karyawan. Uang penghargaan lama waktu kerja menjadi simbol loyalitas pekerja pada perusahaan. Ketentuannya wajib bekerja paling sedikit 3 tahun di perusahaan itu. Perhitungan ini didasarkan pada Pasal 156 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Uang penggantian hak pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja adalah ganti rugi pada hak karyawan yang belum dipakai. Hak ini ada pada Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Selanjutnya, pandemi COVID-19 dikelompokkan menjadi force majeure dalam PHK. Kasus rantai penyebaran virus corona dengan jenis SARS coronavirus 2 berdampak pada segala aspek, terutama di bidang ketenagakerjaan.
dikarenakan menurunnya tingkat perekonomian negara yang diakibatkan oleh wabah virus corona. Virus COVID-19 ini sangat berdampak besar terhadap melemahnya perekonomian negara. Presiden menetapkan pandemi COVID-19 sebagai status bencana nasional dengan menerbitkan keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana nasional non-alam penyebaran COVID-19 34 yang ditetapkan dan ditandatangani pada 13 April 2020. Dengan adanya penetapan status bencana nasional, menjadi alasan kuat bagi debitur yang tidak mampu memenuhi kewajibannya karena disebabkan keadaan di luar prediksi serta tidak mampu dihindarkan. Isi dari keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 sama sekali tidak menghalangi perusahaan atau debitur untuk memenuhi kewajibannya dalam suatu perjanjian karena tidak ada pembatasan dan penghalang untuk masyarakat maupun pekerja dan pelaku usaha dalam melakukan aktivitas bisnis. Dalam sebuah perjanjian perusahaan antara pekerja atau buruh, kasus virus COVID-19 tidak dapat dikatakan langsung sebagai keadaan memaksa atau force majeure. Dalam pasal 164 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perusahaan dapat dikatakan force majeure jika telah merugi berkelanjutan selama 2 tahun. Unsur-unsur yang dianggap menjadi force majeure yaitu 1. Peristiwa diakibatkan oleh alam. 2. Peristiwa di luar rencana yang telah diatur. Ketiga, peristiwa yang tidak bisa untuk menjalankan kewajiban pada kontrak dengan menyeluruh atau pada periode tertentu. Menurut pasal 164 ayat 1 mengatakan bahwa pengusaha mampu menjalankan putusan relasi kerja kepada karyawan atau buruh dikarenakan perusahaan merugi secara berkelanjutan dalam 2 tahun atau kondisi terpaksa force majeure. Melalui peraturan, karyawan atau buruh memiliki hak uang pesangon dengan nilai 1 kali yang menganut pasal 156 ayat 2. Uang penghargaan masa kerja dengan nilai 1 kali yang menganut pasal 156 ayat 3 serta uang penggantian hak yang sama dengan pasal 156 ayat 4. Syarat perusahaan memberikan PHK pada karyawan atau buruh yang dikerjakan perusahaan memiliki alasan force majeure dengan maksud pasal 164 ayat 1 wajib dilakukan bersamaan saat penutupan perusahaan. Jika perusahaan melakukan aktivitas seperti biasa atau tidak menutup perusahaan selamanya, maka tidak dapat menjalankan pemutusan hubungan kerja pada karyawan menggunakan alasan COVID-19 menjadi keadaan force majeure. Wabah virus COVID-19 ini tidak membuat perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh dengan alasan force majeure absolut karena tidak ada alasan keadaan memaksa atau merugi, tetapi dengan force majeure efisiensi yang terdapat pada pasal 164 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan mengatakan apabila PHK dilaksanakan pengusaha dikarenakan perusahaan menjalankan secara efisien sehingga karyawan atau buruh memiliki hak atas pemberian uang pesangon sejumlah 2 kali yang telah ditentukan pasal 156 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Uang penghargaan masa kerja sejumlah 1 kali yang telah ditentukan pasal 156 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan serta uang penggantian hak yang telah ditentukan pasal 156 ayat 4. Jadi kesimpulannya, PT MNC Aladin Indonesia dinilai telah mengabaikan hak karyawannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 perihal ketenagakerjaan supaya perusahaan membayarkan kompensasi sesuai dengan sisa kontrak kerja yang masih ada. Berdasarkan pasal 156 ayat 1
Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, pekerja berhak mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak jika terjadi pemutusan hubungan kerja. Undang-Undang Cipta Kerja atau Kluster Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa pekerja waktu tertentu atau PKWT mendapatkan kompensasi yang diatur dalam pasal 61A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatakan bahwa jika pekerja waktu tertentu berakhir berdasarkan dengan berakhirnya jangka waktu pada perjanjian kerja dan selesainya suatu pekerjaan tertentu sesuai dengan perjanjian di awal, maka pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja atau buruh tersebut. Dalam keadaan pandemi COVID-19, perusahaan tidak bisa langsung melakukan kebijakan PHK kepada karyawannya dengan sepihak. Perusahaan bisa mengambil kebijakan lain selain dengan melakukan pemutusan hubungan kerja secara massal dan harus bisa lebih memberikan pengorbanan yang lebih besar untuk menjalankan prestasi ini agar tidak merugikan pekerja atau buruh dalam keadaan pandemi COVID-19. Dalam situasi seperti itu, pekerja atau buruh dan pemerintah harus merangkul satu sama lain untuk mensejahterakan semuanya. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.